untuk esok hari pemain-pemain yang berlaga, yang bermain pastinya di pertandingan esok hari, pemain-pemain yang berada di divisi 2 atau di divisi 3. Ya, kita nantikan untuk pertandingan selanjutnya. Rekan siar saya bersama Bung Wanda. Silakan Bung Wanda. Cek, baik, terima kasih rekan Bodon yang telah melaporkan jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi. Ya, kembali saudara penonton, kita alihkan pandangan mata menuju karpet Stadion Bunga Matahari untuk menyaksikan kick-off babak kedua antara kesebelasan Cimat berhadapan dengan kesebelasan Custom. Scoring board masih tertahan dengan angka sama 0-0. Akankah ada gol atau pertandingan harus berakhir lewat drama adu penalti dan kick off babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini Anda ditemani rekan Wanda. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Custom, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Cimat coba lakukan serangan, namun kembali tersendat oleh para pemain kesebelasan Custom. Custom coba lakukan penguasaan bola, ya cukup baik arahkan ke rekannya. Kita melihat di sana para pemain kesebelasan Custom gagal. Kini Cimat lewat penguasaan pemain tawar punggung 8 coba kuasai bola Dejan, lepas dalam penguasaan Dejan, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan, masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Cimat, gagal dalam mendistribusikan umpan. Kini kita melihat serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Custom, lagi-lagi gagal. Cimat coba lakukan serangan, arahkan lebar ke rekannya, cukup baik, dan kita melihat saudara penonton, Sony mendapat umpan yang cukup baik, namun kita melihat nampak bola lebih dekat dalam penguasaan portier Nico. Lakukan sudah, kini kita melihat Cimat lakukan penguasaan bola kurang cermat. Kembali kita melihat lakukan umpan melebar arahkan ke rekannya. Kita melihat di sana pemain nomor 14 coba kuasai bola, lagi-lagi kita melihat gagal serangan yang coba dikreasikan para pemain kesebelasan Cimat. Kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Cimat. Ya, kita melihat sudah penonton dari babak pertama hingga babak yang kedua, kesebelasan Cimat memang lebih menguasai jalannya pertandingan. Namun kita melihat pada menit awal babak yang kedua, nampak Dewi Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan Cimat. Pun sebaliknya bagi kesebelasan Custom bermain di depan tiposinya, para pemain kesebelasan Custom nampak coba melakukan serangan-serangan yang dikreasikan baik dari lini depan maupun dari sayap yang coba mereka lakukan, dan mereka pun masih menuai kebuntuan. Dan kini kita melihat satu tendangan gawang lakukan sudah, kita melihat Juan arahkan ke arah kompatriotnya, namun sayang kembali free kick terdengar, pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Cimat, menghasilkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan Custom. Ya, kita melihat para penonton, satu tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Custom. Sang kapten kita melihat lakukan sudah, arahkan ke rekannya. Kita melihat Bokir lakukan umpan langsung, namun kembali kita melihat bola lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Juan, lakukan sudah, arahkan maksudnya kepada Sony, dan kita melihat aliran lakukan sapu bersih barisan belakang kesebelasan Custom. Bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kini kita melihat Cimat lewat penguasaan Sony, lepas dalam penguasaan Sony. Custom coba bangun serangan lewat penguasaan pemain nomor 11 Kevin, lagi-lagi gagal. Ya saudara penonton, serangan silih berganti, serangan bergelombang yang coba dilakukan oleh kedua tim demi untuk menuai satu peluang atau satu tiket melaju putaran kedua turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang langsung diketuai oleh Bos Subur Botak. Ya, kita melihat sudah penonton, nampak kita melihat bola kembali keluar menghasilkan lemparan ke dalam, lakukan sudah, Cimat coba lakukan penguasaan bola, arahkan ke rekannya. Kembali kita melihat sudah penonton, prematur serangan-serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Cimat.
kembali hanya menghasilkan satu buah tendangan gawang bagi kesebelasan custom. Penjaga gawang Niko lakukan sudah, Niko arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kini kita melihat Cimat coba kuasai bola lewat penguasaan pemain Jerry lakukan umpan dan wasit pergantian pemain custom. Keluar Ricky nomor 9, masuk Oji, masuk pemain yang kedua, keluar nomor 8 Bayor, masuk Martin. Ya, dua pergantian pemain sekaligus dilakukan oleh sang manajer dari kesebelasan custom, di mana kita melihat terjadi pergantian pemain dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan custom, dan kita lihat akankah masuknya dua juru gedor dari kesebelasan custom akan mendapat serangan yang dilakukan oleh kesebelasan custom untuk meraih satu gelar tiket melaju putaran kedua turnamen Bunga Bakar Cup yang ke-11 tahun 2024 ini. Tekanan kembali coba dilakukan, namun lagi-lagi sayang prematur serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Cimat. Kini kita melihat custom gagal dalam penguasaan bola, lagi-lagi dicuri oleh para pemain kesebelasan Cimat lewat penguasaan pemain Jerry lakukan umpan berbahaya, kita melihat terjadi kebelut dan satu tindakan sapu bersih dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan custom. Serangan balik cepat coba dilakukan, kita melihat kali ini satu serangan lagi-lagi gagal, serangan yang coba dikerasikan para pemain kesebelasan custom. Serangan balik cepat coba dilakukan, lagi-lagi kita melihat suara penonton masih mandul. Serangan-serangan yang coba dilakukan oleh kedua tim pada sore hari ini, kita melihat baik dari kesebelasan custom maupun Cimat hasilkan dan kita melihat suara penonton satu buah kenakalan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Cimat, di mana kita melihat di sana pemain nomor punggung 14 kita melihat mendapatkan satu buah kartu kuning, yellow card didapat bagi kesebelasan Cimat. Tendangan bebas kita melihat pemain yang baru masuk di babak yang kedua ini lakukan sudah, kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan custom terjatuh, namun apakah yang terjadi? Berkibar nampak satu buah pelanggaran. Ya, para penonton pada sore hari ini cukup menarik pertandingan pada sore ini. Kenapa demikian saudara? Kenapa kita melihat hakim garis dari atau AW2 yang bertindak pada sore ini bukan seorang kaum Adam? Kita melihat kaum Hawa memimpin pertandingan pada sore ini. Ini menandakan kalau sepak bola bukanlah sepenuhnya milik kaum Adam. Bahkan kita melihat hakim garis pada sore ini pun dilakukan oleh dimiliki atau dipimpin oleh seorang kaum Hawa. Ya, kita melihat saudara penonton, selain pertandingan yang disaksikan atau dipimpin oleh kaum Hawa, kita melihat penonton dari kaum Hawa pun hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Entah itu memberikan dukungan kepada sang kekasih atau memberikan dukungan kepada sang suami, bahkan memberikan dukungan kepada selingkuhannya. Yang pasti pada sore ini kaum Hawa menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kita melihat satu serangan yang coba dilakukan oleh para pemain kesebelasan custom kembali gagal dan hanya menghasilkan satu tendangan gawang. Lakukan sudah Juan, arahkan kepada kompatriotnya, kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan custom Cimat coba lakukan penguasaan bola lewat penguasaan pemain nomor 6. Kita melihat di sana Sony diapit dengan 3 orang pemain, karena memang kita melihat pergerakan Sony di babak pertama tadi hingga babak yang kedua ini selalu merepotkan barisan belakang kesebelasan custom. Terbukti kita melihat kali ini sapu bersih dilakukan pemain kesebelasan custom justru berbuntut dengan satu buah tendangan sudut berbahaya dan saudara penonton, satu heading yang coba dilakukan oleh Atak Kante dari kesebelasan Cimat, namun sayang kembali bola melebar menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan, custom coba lakukan serangan. Kita melihat di sana arahkan perekadan
maksud hati memeluk gunung apalah daya gunung kegedean. Dan kita melihat tendangan keras yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Custom masih melebar dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, tendangan gawang bagi kesebelasan Cimat, di mana kita melihat serangan-serangan bergelombang, serangan-serangan yang sporadis dilakukan oleh kedua tim demi menuai satu buah hasil, satu tiket, selembar tiket yang disediakan oleh Bos Subur Botak untuk melaju ke putaran kedua pada turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang sepenuhnya didukung oleh Kopi Hitam dan The Apparel dan juga disupport oleh calon Wali Kota Tangerang Bapak Haji Sarudin dan Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Mariono Hasan yang juga terus mensupport jalannya pertandingan pada tahun ini. Kembali kita melihat satu lemparan ke dalam didapat bagi kesebelasan Cimat sudah dilakukan, arahkan ke belakangnya. Kembali kita melihat Cimat lakukan penetrasi lewat penguasaan Jerry berbahaya dan satu umpan cutback yang cukup baik dilakukan pemain Jerry. Namun kita melihat Sony terlambat sepersekian detik dalam menjongsong umpan, kembali bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Custom. Sudah dilakukan, arahkan ke belakangnya, kembali free kick terdengar, nampak satu buah gol pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Cimat, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Custom. Tertahan masih dengan angka sama 0-0 di babak yang kedua. Pertandingan sudah yang memasuki menit medio di babak kedua ini. Kita melihat penonton tidak bergeming dari tempat duduknya karena ingin menyaksikan secara langsung untuk melihat siapakah yang akan menjadi pemenang pada sore hari ini. Kembali serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Cimat, lagi-lagi gagal dan kita melihat masih mendapat satu peluang emas lewat satu buah suntikan tendangan sudut yang kesekian kali bagi kesebelasan Cimat. Kita melihat di sana nomor punggung 7 yang akan coba mengambil tendangan sudut ini, mundur beberapa langkah, cukup baik dan cukup baik pula penampilan penjaga gawang Niko lakukan sudah. Dan lagi-lagi kita melihat gol pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Cimat, di mana kita melihat alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru Sony melakukan pelanggaran. Berbahaya. Kita melihat kali ini Sony lagi-lagi gempuran terus dilakukan, masih para pemain kesebelasan Cimat coba kuasai bola lewat penguasaan Dejan coba kuasai bola. Lagi-lagi kita melihat nampak kurang cermat dalam penguasaan bola. Kini Custom coba lakukan serangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Custom. Ya, kita melihat nomor punggung 99 yang akan coba mengambil lemparan ke dalam ini, lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya, masih para pemain Custom gagal. Cimat kembali coba kuasai bola, arahkan ke belakang, masih para pemain kesebelasan Cimat lakukan umpan, arahkan ke belakangnya, cukup baik. Kita melihat masih Madun mendapat bayang ketat dari pemain kesebelasan Custom. Dan apakah yang terjadi? Nampak justru bola keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Cimat. Sudah dilakukan ke belakang ke rekannya. Kita melihat di sana Rido lakukan umpan long ball, arahkan kepada Dejan dan lagi-lagi kita melihat free kick terdengar. Nampak terjadi gol pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Cimat. Kembali saya informasikan kepada Anda untuk pertandingan esok, di mana tentunya tidak kalah seru dan menariknya, di mana kesebelasan Gemupi Gerakan Muda Pinang berhadapan dengan kesebelasan Kapling dari kawasan Cibete. Ya, sebuah pertandingan yang tentunya kembali akan menarik, di mana esok kabar yang kami terima, pemain yang nampaknya esok turun dengan warna kulitnya agak beda dengan kita, yang jelas akan menghiasi Stadion Bunga Mekar di pertandingan esok sore antara kesebelasan Gemupi berhadapan dengan kesebelasan Kapling. Ya, kembali kita melihat satu serangan coba dilakukan. Kita melihat di sana pemain nomor 6 Sony lakukan penguasaan bola dan satu umpan tarik yang coba dilakukan Sony justru tepat dalam penguasaan penjaga gawang Niko. Lakukan sudah Niko, arahkan kepada kompatriotnya dan
kita melihat seorang penonton coba melakukan penguasaan bola, justru pelanggaran dilakukan dan apakah yang terjadi? Ya, Tarjeta Amarilla yellow card didapat bagi tim kesebelasan Custom nomor punggung 17. Di sana kita melihat Bukir dapat kartu kuning. Kembali kita melihat serangan coba dilakukan, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat Cimat coba melakukan tendangan dan wasit pergantian pemain. Cimat Reja nomor punggung 13, Reja nomor punggung 13 keluar, masuk Ipul. Ya, tidak begitu buruk sebetulnya penampilan dari pemain Reja. Yang jelas kita melihat sang juru gedor dari tim kesebelasan Cimat coba melakukan rotasi pergantian pemain dengan memasukkan Ipul yang mungkin lebih memiliki naluri gol ketimbang rekannya Reja. Ya, tendangan gawang bagi kesebelasan Custom, di mana kita melihat sudah penonton cuaca sahdu, cuaca adem ayem pada sore hari ini menghiasi akhir pekan Anda. Kita melihat dua tim sedang berburu satu tiket. Nampak perburuan cukup panas di tengah lapangan Bunga Mekar pada sore hari ini. Kenapa demikian saudara? Karena hingga masih menit kesekian kedudukan tetap sama kuat 0-0. Kali ini kita melihat satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Custom lewat satu buah tendangan bebas sudah dilakukan, arahkan ke kompatriotnya. Kembali kita melihat para pemain Custom coba lakukan penguasaan bola, lakukan umpan. Kembali terbaca oleh para pemain kesebelasan Cimat. Kini bola dibiarkan saja dan kembali hanya menghasilkan gol kick tendangan gawang bagi kesebelasan Cimat. Ya, tendangan gawang kita melihat di sana Portiere Juan yang akan coba mengambil tendangan gawang. Lihat kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kita melihat Sony yang dituju, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat di sana Batak, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Custom coba lakukan serangan, mendapat bayang ketat dan lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan. Ya, kembali kita melihat, ya, dengan rasa sportivitas yang tinggi kita melihat pemain nomor punggung 17 Bukil, karena memang melihat salah satu pemain dari kesebelasan Cimat cukup mengalami cedera yang serius. Dan ya, kita acungi jempol bagi pemain kesebelasan Custom karena memang inilah yang dinamakan sepak bola. Benturan dan gesekan memang sering terjadi di pertandingan, namun dengan rasa sportivitas yang tinggi dan menjadi dengan kepala dingin, mereka pun coba kita melihat bermain cukup baik pada sore hari ini. Ya, kembali saya informasikan esok pertandingan seru, pertandingan menarik antara kesebelasan Gamupi berhadapan dengan kesebelasan Kapling yang esok akan kembali memperebutkan satu jatah tiket kembali di ajang turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang sepenuhnya masih didukung oleh kopi hitam loyalitas tanpa batas pimpinan Bung Bijay, juga The Apparel, pembuatan jersey terkenal di kawasan Kota Tangerang yang posisinya tepat di sebelah kiri kami melaporkan jalannya pertandingan. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat sore kepada seluruh rekan-rekan pinggiran bersatu yang langsung dikomando oleh Bang Ulo yang pada sore hari ini menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Cimat berhadapan dengan kesebelasan Custom. Juga saya ucapkan selamat sore kepada Bos Surya, pemilik Elang FC yang kemarin sore timnya melangkah mulus melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Ponser dengan skor 2-0. Ya, sudah penonton pada sore hari ini, apakah Cimat atau Custom yang berhak menghasilkan atau mendapat satu buah tiket melaju ke putaran kedua? Ya, satu buah drop ball nampak dilakukan, di mana kita melihat kembali bola dalam penguasaan para pemain kesebelasan Custom, lakukan sudah, arahkan ke rekannya. Kini kita melihat Cimat lewat penguasaan
kita melihat di sana kembali gagal. Lagi-lagi free kick terdengar, nampak full pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Cimat Okta terhadap salah satu pemain custom, menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan arahkan kepada Bukir yang dituju. Bukir lakukan umpan gagal. Kini kita melihat custom coba lakukan penguasaan bola lewat pemain nomor punggung 10, lakukan umpan kepada rekannya yang dituju. Lagi-lagi terlampau keras umpan yang diberikan, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Satu tindakan clearance kembali dilakukan pemain kesebelasan Cimat, coba kuasai bola lewat penguasaan nomor punggung 7, lakukan umpan arahkan kepada rekannya yang dituju. Main nomor punggung 2 Ipul gagal. Kini kita melihat custom coba lakukan serangan menyisir dari rusuk sebelah kiri pertahanan kesebelasan Cimat, lakukan umpan, dan apakah yang terjadi? Kita melihat satu peragaan umpan yang dilakukan pemain kesebelasan custom justru membentur para pemain kesebelasan Cimat, menghasilkan satu buah tendangan sudut bagi kesebelasan custom. Tendangan sudut kita melihat siapakah yang akan coba mengambil, mundur beberapa langkah kita melihat di sana, lakukan sudah cukup baik, dan kembali kita melihat apakah yang terjadi. Nampak terperangkap offside pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan custom. Kini Cimat coba kuasai bola lewat penguasaan Sony yang berpindah ke rusuk sebelah kiri, umpan lebar arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain nomor 14 lakukan umpan arahkan kepada Madun yang dituju, gagal. Kini kita melihat custom coba kuasai bola, umpan lebar arahkan kepada sang kapten kesebelasan Bukir. Bukir lakukan umpan crossing arahkan kepada rekannya, cukup baik, berbahaya. Lagi-lagi kita melihat masih mampu diredam. Cimat coba kuasai bola, gagal, terjatuh. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan para pemain kesebelasan Cimat, menghasilkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan custom. Ya, tertahan masih dengan angka sama 0-0 di babak yang kedua ini. Akankah menjadi indikasi kalau pertandingan pada sore hari ini harus diselesaikan lewat drama adu penalti? Ya, impossible it's nothing, itulah kata-kata yang pernah keluar dari seorang pelatih Pati Terim, di mana kita ketahui apapun bisa saja terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita melihat satu tendangan coba dilakukan para pemain kesebelasan custom, di mana kita melihat pemain nomor 11 Kevin yang merupakan juru gedor dari kesebelasan custom gagal dalam mendistribusikan satu buah tendangan langsung, dan kembali hanya menghasilkan satu buah tendangan gawang bagi kesebelasan Cimat. Juan yang akan coba mengambil tendangan bebas ini, mundur beberapa langkah biar kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah Juan arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kini kita melihat bola di dalam penguasaan para pemain kesebelasan custom, terjatuh, dan cukup jelas satu buah pelanggaran terhadap salah satu pemain kesebelasan Cimat, Rido. Kini kita melihat serangan coba dilakukan, lagi-lagi terhitung sudah 80, bola keluar, lemparan ke dalam, terkesan terburu-buru, di mana kita melihat satu serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan dari kesebelasan custom. Tahan wasit. Ya, kembali kita melihat sudah penonton pemain dari kesebelasan Cimat kembali mengalami cedera serius. Akankah bisa melanjutkan pertandingan? Ya, saudara penonton, memasuki menit kesekian kita melihat para penonton tidak bergeming dari tempat duduknya karena memang masih cukup penasaran siapakah yang akan berhak mengantongi jatah tiket melaju ke putaran yang kedua. Ya, banyak tim-tim unggulan, banyak tim-tim hebat yang sudah masuk ke putaran kedua. Kita tahu ada kesebelasan Ayam Sakit, MJ Ribut, Harpas, Supri, dan yang lainnya masih bercokol untuk melaju ke putaran yang kedua. Ini menandakan kalau turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 pada tahun ini dihiasi oleh tim hebat. Ya, kembali kita melihat satu lemparan ke dalam diambil oleh para pemain kesebelasan Cimat, lakukan arahkan ke rekannya,
kembali gagal. Kini kita melihat Cimat lakukan umpan, arahkan kepada rekan. Kita melihat Jerry lakukan umpan kepada rekannya, kembali terputus serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Cimat. Custom coba bangun serangan, tercuri oleh pemain nomor 24 Rido lakukan umpan cukup baik. Kali ini kita melihat Madun lakukan umpan lebar, arahkan kepada rekannya. Kita melihat pemain nomor 12 lakukan umpan crossing, arahkan ke rekan. Kembali kita melihat satu bersih. Lagi-lagi free kick terdengar. Nampak satu buah pelanggaran dilakukan para pemain kesebelasan Cimat, di mana kita melihat alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru para pemain kesebelasan Cimat melakukan pelanggaran. Ya, kita melihat sudah penonton gesekan, benturan, dan kita melihat terjadi beberapa orang pemain sempat mengalami cedera, dan ini menandakan cukup alot, cukup seru, cukup sengit perebutan satu jatah tiket melaju putaran kedua yang diperebutkan oleh kedua tim yang pada bertanding pada sore hari. Baik dari kesebelasan Cimat maupun kesebelasan Custom, nampak kita melihat belum ada yang untuk mengalah, dan kita melihat balutan cedera yang coba dialami oleh para pemain kesebelasan Custom. Akankah bangkit untuk melanjutkan pertandingan? Kita melihat sudah penonton, pertandingan sudah masuki menit kesekian, scoreboard masih tertahan dengan angka 0-0. Ya, kita melihat akankah bisa bangkit dari cedera yang dialaminya. Dan kembali saya ingatkan kepada penonton, kepada Anda, esok datang kembali untuk menyaksikan tim kesebelasan Gamupi berhadapan dengan kesebelasan Kapling. Dan pergantian pemain Cimat, Dejan nomor 28 keluar, masuk Icing, menyusul dari Custom. Cepat keluar, cepat tambah 23 keluar. Aroy, cepat yang cedera ya. Ya, cepat yang cedera. Tandu. Masuk Aroy. Ya, nampak kode sudah diberikan pemain dari kesebelasan Custom cepat tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ya. Udah, sorry kayak ini kan ya. Tandu masa satu orang doang itu. Ya ditandu, yang lainnya mana? Panitia, tim medis. Pokoknya bilang, udah dibilang jangan main di situ. Ya, nampak harus ditandu pemain dari kesebelasan Custom karena cedera serius sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan, digantikan oleh rekannya Aroy. Ya, saudara penonton, nampak kita melihat terjadi tendangan bebas bagi kesebelasan Custom. Tendangan bebas kita melihat lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali gagal. Cimat kali ini lewat penguasaan pemain nomor 12 lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat kali ini para pemain kesebelasan Cimat coba kuasai bola. Masih para pemain kesebelasan Cimat lakukan umpan longkong, lagi-lagi gagal. Serangan balik cepat coba dilakukan para pemain kesebelasan Custom, lakukan penguasaan bola. Berbahaya kita melihat. Tidak ada rekan yang berdiri bebas. Bola mampu dicuri para pemain kesebelasan Cimat lewat penguasaan Madun melakukan umpan melebar ke rusuk sebelah kanan pertahanan kesebelasan Custom. Ya, kita melihat lakukan penetrasi lagi-lagi tanpa mengambil risiko. Sapu bersih dilakukan pemain dari kesebelasan
Custom bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cimat. Sudah dilakukan, arahkan ke arah Madun. Kembali kita melihat satu buah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Custom. Berbuntut dihadiahkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan Cimat. Kita melihat sudah penonton, nampak space tendangan bola mati yang cukup ideal didapat bagi kesebelasan Cimat. Tinggal bagaimana penempatan bola yang akan coba diambil oleh para pemain kesebelasan Cimat. Siapakah yang akan dipercayakan untuk mengeksekusi bola mati ini? Ya, kita melihat hanya meninggalkan seorang Rido di barisan belakang. Ya, kita melihat langkah naik para pemain kesebelasan Cimat lewat satu buah servis tendangan bola mati ini. Kita melihat Madun tampaknya lakukan membentur pagar hidup, kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Custom. Custom coba lakukan serangan balik cepat, kembali arahkan ke rekannya, berbahaya, umpan melebar, cukup baik. Kita melihat saudara penonton, apakah yang terjadi? Satu kontra attack yang cukup cepat dilakukan pemain dari kesebelasan Custom, sempat membuat ketar-ketir barisan belakang kesebelasan Cimat, dan kita melihat masih mampu digagalkan oleh Juan, dan tendangan sudut sudah dilakukan, pendek saja keberkannya. Kembali kita melihat Custom coba lakukan serangan, lagi-lagi gagal. Kini Cimat lewat penguasaan Madun. Ya, lagi-lagi satu buah pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan sudah dilakukan. Lagi-lagi terkesan terburu-buru. Kita melihat serangan kembali dilakukan para pemain kesebelasan Custom, gagal. Cimat dan saudara penonton bersamaan dari dalam para penonton, jangan terlalu memasuki area kotak haram, kotak